ibadah kita hari Sabat hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita ini, kita mulai mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Karena dialah yang kita fokus dalam hidup ini. Haleluya. Kita angkat pujian dan syukurku. Haleluya.
sudah mengangkat hidup kami, Engkau dikorbankan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami yang tidak berharga menjadi berharga di hadapan-Mu, dan bahkan kasih-Mu melimpah atas kami di dalam keberdosaan kami. Pengampunan-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Biarlah kami belajar Tuhan untuk memberikan hidup kami, mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu. Demikian juga di kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Kau memberikan waktu untuk kami memberi yang terbaik di hadapan-Mu melalui ibadah kami. Kami rindu pujian kami, penyembahan kami, dan ibadah kami saat ini yang terbaik yang kami berikan di hadapan-Mu. Kau berkenan untuk menerimanya, dan kiranya lewat ibadah kami juga mendatangkan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kau yang berhadiran di tengah-tengah kami, Kau yang memimpin semua berjalan di dalam rencana-Mu. Dan biarlah sepanjang ibadah kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati suasana surgawi yang mengalir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dan hamba membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Haleluya. Kita siap memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita tepuk tangan. Haleluya. Yeay. mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Allah yang lebih dahsyat di dalam kehidupan kita. Amin. Lewat Sabtu pujian mengantar kita untuk menerima berkat itu. Haleluya Tuhan. Bapa Engkau yang mengenal seluruh keadaan kehidupan kami.
Tiada yang mustahil bagimu.
yang mustahil di hadapan Engkau. Aku percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan setiap kami. Yes. Aku percaya Tuhan hadirkan dengan kami. Bapak Saudara, terima kasih. Kami boleh menyembah Engkau, memuji nama-Mu. Karena segala puji sembah kami, hormat kami bagi kemuliaan Engkau Tuhan. Sebagai tumpah yang berbau harum, ungkapan yang kami naikkan di depan Engkau, persembahan syukur kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berserah kepada Engkau. Rencana-Mu yang begitu indah dan luar biasa dalam hidup kami akan kami terima. Lewat firman-Mu. Kau menelik setiap hati lepas pribadi, lepas pribadi. Ku kan setia sampai akhir hidup kami. Aku akan setia Tuhan sampai Kau menjemput kami. Yesus, dari pertengahan sampai pada akhirnya kami serahkan dalam tangan Engkau. Urapi seluruh umat-Mu yang hadir. Jangan ada di antara mereka yang pulang hampa, pulang sia-sia. Mereka akan pulang dengan sukacita, dengan firman-Mu, dengan berkat-berkat rohani. Berbiar-Mu menjadi berkat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, yes. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sungguh kami bangga memiliki Yesus yang selalu ada menyertai kita sampai hari ini. Kita akan membuka firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57 sampai yang ke-62. Lukas 9 ayat yang ke-57 sampai yang ke-62. Saya membacakan ayat ganjil, Bapak Ibu saudara-saudari membacakan ayat ke-6. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan ceritakanlah kepada alam mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Terima kasih, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah bahwa mengikut Yesus tidak ada diskon atau tidak ada potongan. Apa saja harga yang harus dibayar oleh seorang pengikut Yesus. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sudah lama menjadi seorang pengikut Yesus, sudah menjadi orang yang setia, taat beribadah, berdoa, membaca firman Allah, memuji Allah. Namun itu tidak cukup untuk Bapak Ibu saudara-saudari menjadi seorang pengikut Yesus. Ada banyak hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Bicara tentang diskon atau potongan harga, hampir semua produk dewasa ini dipasarkan dengan atau dengan cara memberi diskon. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian para pembeli. Tetapi hal mengikut Yesus rupanya
Tetapi jauh sebelum itu mereka harus membayar penuh tanpa diskon. Harga yang Yesus tetapkan bagi setiap orang yang ingin mengikut Yesus adalah, kita melihat dari ayat demi ayat dalam nas tadi, nas pembimbing kita yang kita baca, rupanya harga untuk seorang yang mau ikut Yesus itu mahal dan pas, tidak ada kurangnya atau tidak ada diskon. Berapa harga yang harus dibayar oleh seorang yang akan ikut Yesus? Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai 62 bicara tentang hal mengikut Yesus. Waktu itu rupanya Yesus sudah mulai terkenal dan kurang lebih 14 kali mujizat besar dilakukan oleh Yesus. Menyembuhkan orang sakit, orang buta ditahirkan, orang lumpuh berjalan, membangkitkan orang muda di Nain, menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum, meredakan angin ribut, mengusir roh-roh jahat, dan memberi makan 5.000 orang, dan banyak lagi yang terjadi. Kemungkinan besar Yesus sudah sangat terkenal waktu itu, dan itulah sebabnya banyak orang ingin mengikut Yesus. Dan Yesus dengan jujur mengatakan bahwa harga pas yang harus dibayar oleh setiap orang yang mau mengikutnya, apa saja yang harus dipenuhi ketika kita mengikut Yesus. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari. Yang pertama, memahami tujuan mengikut Yesus. Ayat 57 sampai 58. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Dan Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Apa tujuan kita mengikut Yesus? Ada lagu, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, lagi, ku tetap Yesus walau sendiri, ku tak ingkar, salib di depan dunia ku tinggalkan, salib di depan dunia ku tinggalkan, ku tak ingkar. Kita mau ikut Yesus dan tidak ingkar. Amin. Amin. Ikut Yesus untuk selamanya, saudara. Ketika ada seorang yang ingin mengikut Yesus dan berkata, "Tuhan, aku mengikut Engkau, tapi izinkan Tuhan, aku pergi melakukan ini dan itu." Dan firman Tuhan katakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, ayat ke-58. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini adalah perkataan pertama Yesus kepada calon murid-muridnya. Perkataan ini merupakan perkataan yang mungkin dirasakan keras, didengar itu kok gitu banget gitu ya. Tapi ini merupakan peringatan bagi calon murid Allah. Kesulitan akan dihadapi, masalah pergumulan akan ditempuhnya ketika mereka mengikut Allah. Dan menurut ajaran Matius, di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 18 sampai 22, dikatakan bahwa ketika Yesus melihat orang banyak mengelilingnya, ia menyuruh bertolak seberang dan mengatakan bahwa dia akan mengikut Yesus. Mereka akan mengikut Yesus. Namun kita akan lihat bersama-sama, keinginan untuk ikut Yesus bukan karena mau ikut ajarannya. Banyak di antara mereka keinginan mengikut Yesus bukan karena ingin mendengarkan firman-Nya, tetapi ia
ikut rombongan supaya ia terkenal. Ia membayangkan suatu reputasi atau kedudukan yang mapan, yang terpandang. Bukankah Yesus adalah tokoh yang sangat terpandang, sangat terkenal waktu itu? Dan perkataan Yesus kepada muridnya mengatakan bahwa Yesus tidak memiliki tempat untuk berlindung, berteduh di dunia ini, saudara. Jika ingin ikut Yesus, Yesus katakan siap untuk menjadi seperti Yesus. Dan perkataan ini berkenaan dengan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh seorang yang mengikut Yesus. Ada kesepian, ada pergumulan akibat mengikut Tuhan. Namun kita lihat bersama, bukankah ajaran-ajaran Yesus itu sangat mengejutkan dan jauh dari mencari reputasi atau kedudukan atau ketenaran atau kenyamanan secara jasmani? Apa saja ajaran Yesus? Harus mengasihi musuh, bahagia jadi orang miskin, berdukacitalah engkau, rendah hati dan sebagainya. Itu ajaran yang Yesus ajarkan pada muridnya. Dan banyak orang yang mau mengikut Yesus karena mencari jaminan secara jasmaninya saja. Dan itu adalah salah. Dan banyak orang juga akan menjadi kecewa kalau tidak mendapatkan itu semua. Orang yang mengejar jaminan secara jasmani rela melakukan apa saja, termasuk banyak kegiatan kejahatan yang dilakukan. Beberapa tahun yang lalu kita mendengar ada seorang yang membongkar kubur, dan juga ada seorang wanita yang menikah dengan kades karena kades itu orang berada dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah mau mengikut Kristus dan melayani Dia hanya karena mengejar jasmani? Jaminan jasmani itu saja. Yesus bukan tidak sanggup memberi, bukan tidak sanggup memberkati secara jasmani, tetapi Yesus ingin supaya kita menjadi orang percaya yang memiliki kerinduan untuk kita mengejar bersama, untuk kita meraih Tuhan. Barulah kita merasakan bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Karena kunci berkat, karena segala berkat itu akan menyertai apabila kita percaya, kita memiliki Tuhan yang adalah sumber berkat itu sendiri. Jadi kita mengikut Tuhan bukan untuk mencari kebutuhan jasmani kita dicukupi, tapi lihatlah, sumber berkat adalah Yesus. Kejar Dia, cari Dia, ikut Dia, dan semua akan menyertai kita. Lalu poin yang kedua, memahami prioritas utama dalam hidup kita. Apa prioritas saya dan saudara? Ayat 59 dan 60. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata pada mereka, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dengan perkataan ini Yesus mau menegaskan tentang penting dan mutlaknya mendahulukan tuntutan kerajaan Allah di atas segalanya. Poin yang kedua, memahami bagaimana, seperti apa yang kita lakukan. Apakah kita memprioritaskan Tuhan atau buat Dia nomor 2, 3 dan sekian?
Maka mari pahami, prioritas utama dalam hidup adalah Tuhan. Kita mau belajar. Perkataan ini mungkin sangat mengejutkan ya saudara. Penguburan orang mati, bahkan orang asing sekalipun, itu merupakan pekerjaan yang saleh, yang sangat terpuji pada agama Yahudi. Apalagi penguburan keluarga sendiri. Kalau dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-5 tentang Yusuf yang diingatkan bahwa ayahnya akan meninggal dan harus dikuburkan dan sebagainya. Dan keharusan menguburkan orang tua merupakan hukum kelima dalam 10 hukum Musa. Dan hal ini mendahului semua kewajiban agama yang paling penting. Dan terjemahan anak ini di dalam ayat yang ke-59, ayat yang ke-60. Anak ini berkata, untuk orang tuanya mati sehingga butuh waktu sebentar untuk menguburkannya. Dan anak ini menunggu sampai orang tuanya mati, bisa menguburkan, barulah mengikut Yesus. Dengan demikian, biar semua kewajiban terhadap keluarganya itu diselesaikan, baru ikut Yesus. Namun buat kita semuanya, banyak orang yang berdalih ketika mengikut Tuhan. Banyak orang berkata, aku mengikut Tuhan nanti kalau aku udah tua. Disuruh ke gereja, disuruh ibadah. Nanti kalau sudah tidak terlalu repot, masih banyak kerepotan, masih banyak hal yang harus saya kerjakan. Kalau kita disuruh berdoa, disuruh memberikan waktu untuk Tuhan, nanti kalau saya sudah tidak berdosa, disuruh memberikan persembahan, disuruh mengembalikan milik Tuhan, nanti masih banyak kebutuhan yang harus saya bayar. 90% berkat Bapak Ibu Saudara nikmati. Dan firman Tuhan Maleakhi 3 ayat yang ke-10 hanya mengatakan 10% kembalikan pada perbendaharaan rumah Allah. Apakah Tuhan tidak memberkati engkau, membukakan tingkap langit, menurunkan berkat pada kita? Namun masih banyak yang mungkin orang abaikan. Nanti kalau saya sudah kaya, saya baru bisa mengembalikan persepuluhan. Nanti kalau saya sudah tidak perlu lagi, semua sudah ada, baru saya bisa mengembalikan atau berikan persembahan yang terbaik. Disuruh terlibat dalam pelayanan, alasan kalau sudah tua. Ada saja alasan. Seperti di dalam ayat 59 dan ayat ke-60. Tuhan, aku mau pergi dulu ya, menguburkan orang tuaku. Tuhan, aku mau pamitan dulu ya sama keluargaku. Dan Tuhan katakan, itu hanya alasan. Dan masalah penguburan orang tua itu merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Yahudi saat itu, saudara. Tetapi di mata Yesus, hal mengikut Yesus dan kerajaan Allah itu begitu pentingnya, saudara. Prioritaskan Allah. Dan lebih penting dari penguburan orang mati, apa yang paling penting dalam hidup saya dan saudara? Keluarga, bisnis kita, karir kita, studi, atau dan lain-lainnya. Mengikut Yesus itu lebih penting dari semua itu. Maka dahulukan hal mengikut Yesus. Dan kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Allah tidak mau ditempatkan yang nomor 2, 3, 4, dan 5, tapi Allah mau dinomorsatukan dari hidup saya dan saudara. Hidup kita gak lama, saudara. Bahkan dengan kejadian COVID ini banyak orang dipanggil Tuhan, banyak sekali. Bahkan di tahun 2021 ratusan orang yang sudah kembali ke surga di seluruh Indonesia. Setiap hari kita mendengar berita kematian-kematian. Bahkan kemarin seorang Tuhan bercerita, kuburan di Jakarta itu setiap harinya 60-70 orang digali, dan itu selalu penuh, saudaraku. Selama kita di
kita mau belajar prioritaskan Allah. Bukan ibadah hanya sekedar saya duduk di kursi. Bukan hanya ibadah sekedar saya datang berdoa sudah cukup, enggak? No. Lebih dari itu. Allah tidak mau Tuhan di nomor sekiankan. Maka firman Tuhan katakan, Yesus katakan, orang mati menguburkan orang mati, artinya adalah orang mati rohani yang sedang mati rohani itu biarlah mengurus orang mati secara jasmani. Orang yang peduli dengan agama, gak peduli dengan Tuhan, biar itu yang mengurus kematian orang-orang secara jasmani. Artinya, sudahkah engkau siap menjadi anak Tuhan, memikul salib, mengikut Yesus, bayar harga, saudara? Mari kita mau belajar. Orang yang tidak peka adalah orang yang mati secara rohani. Orang yang tidak mengerti tentang kerajaan Allah, yang selalu mengurus urusannya sendiri terus. Tidak pernah berpikir, kalau nanti saya mati mau kemana nih? Surga atau neraka? Di dunia tidak lama, tapi kalau di kehidupan yang kekal akan terus, saudara. Biar kita menjadi manusia-manusia yang membawa dirinya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di akhir hidupnya menerima mahkota kehidupan. Jadi tidak percuma kita menjadi orang percaya mengikuti Yesus, meninggalkan dosa, hidup dalam kebenaran, tapi di akhir hidupnya tidak ada apa-apa kita bawa ke surga sana. Jadi orang Kristen memprioritaskan Tuhan. Dia di atas segala-galanya. Dia hanya satu, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Selama pandemi, puji Tuhan, kami mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Lewat persembahan saudara, persepuluhan saudara, kami katakan dalam nama Yesus berkati kami. Dan sampai detik ini Tuhan memberkati kami sekeluarga. Karena apa? Kami belajar. Bukan perkara jasmani kami terus kejar, tapi perkara rohani, dan Tuhan akan memberkati. Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah, maka Tuhan akan memberkati engkau, memberi kekuatan untuk menjalani hidup, memberkati pekerjaan dan usaha kita. Kalau kami sebagai hamba Tuhan, apa pekerjaan kami? Mendoakan Bapak Ibu dan Saudara, menyampaikan firman Allah dan melayani Allah. Tadi dikatakan ayat yang ke-60, biarkan orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergi beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Saudara, selama kita bisa bernapas, ketemu orang, sampaikan firman. Tidak ada lagi waktunya ngomongin orang lain. Tidak ada waktunya ngomongin hamba Tuhan. Waktunya gak usah lihat ke kiri dan ke kanan, tapi lurus ke depan. Pandang Tuhan, cari firman. Firman Tuhan akan memberikan engkau kehidupan untuk selama-lamanya. Diberkati secara jasmani, diberkati pula secara rohani. Pandemi ini saudaraku, banyak hal yang kami rasakan. Kedekatan dengan keluarga, anak-anak, lebih intim lagi dengan Allah. Dak sopeng-sopengan, dak pergi-pergian, berada tersungkur di bawah kaki Tuhan. Yes. Dan mari kita mau belajar. Orang yang mati rohani adalah orang yang tidak peka dengan apa yang Tuhan mau. Dan yang terakhir adalah poin ketiga, memahami fokus, perhatian yang benar. Ayat yang ke-61 sampai 62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, apa katanya? Tidak layak untuk Tuhan. Waktu saya baca ini saudara, siapa diri saya di hadapan Engkau Tuhan? Jangan sampai saya ditolak. Firman Tuhan katakan setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Layakkah kita untuk kita menjadi penghuni surga?
saudara tetap hidup di dalam Allah. Tuhan memberkati engkau, menopang engkau saat engkau ada di dunia. Dan saat engkau kembali ke surga, Tuhan menyediakan tempat yang terindah. Tuhan memberikan mahkota karena apa? Karena kita sudah mengajarkan, menyampaikan firman Allah. Dan kita sudah menjadi pengikut Tuhan yang bisa menjadi pengikut yang setia. Yang selalu hidup di dalam firman-Nya. Dan tidak menolak ke kiri dan tidak menolak ke kanan. Konsentrasi pada pekerjaan Tuhan. Ini sudah akhir dari zaman ini, saudaraku ya. Banyak orang hamba Tuhan berbicara tentang zaman akhir. Dan ini saatnya, saudara. Pengangkatan sudah mulai terjadi, saudara. Ya, seorang diangkat, seorang tinggal di bumi. Kalau satu waktu nanti suami diangkat, istri di bumi, siapkah engkau menghadapi itu, saudaraku? Bahkan sudah berbahagia orang-orang yang sudah dipanggil lebih dahulu. Mereka udah bersuka cita di surga sana. Dan kita ini sampai mana Bapak Ibu Saudara berjuang selama engkau ada di dunia ini? Mengejar jasmani atau mau mengejar kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Dan firman Tuhan katakan, kalau Elia memanggil Elisa untuk dipersiapkan sebagai nabi, di situ pun Elisa menanggapi. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Dan kita melihat, dan Tuhan yang memanggil engkau. Kalau Elia memanggil Elisa ketika menemui Elia di sedang membajak sawahnya, dan Elisa menanggapi panggilan itu. Tetapi hak kerajaan Allah yang Tuhan inginkan adalah itu lebih dari kondisi yang mendesak yang seperti Elia lakukan kepada Elisa. Tuhan panggil engkau dan Yesus memanggil engkau, menuntut kita supaya kita konsentrasi, memberi perhatian penuh kepada perkara-perkara surgawi. Dan Yesus menuntut kita konsentrasi supaya kita menjadi orang-orang yang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh fokus kepada panggilan itu sendiri. Bicara tentang keseriusan, saudaraku, itu tidak lagi setengah-setengah. Ikut Tuhan tidak lagi setengah-setengah. Tidak waktunya main-main lagi dengan Allah, tetapi ini waktunya serius, sungguh-sungguh dalam ikut Tuhan. Kalau tidak sungguh-sungguh akan tertinggal. Oleh sebab itu mari, sudahkah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh ikut Tuhan? Membaca tetapi menoleh ke belakang, hasilnya tidak akan maksimal, tidak akan lurus bajakannya, saudara. Siapapun tidak layak bagi kerajaan surga bila ia tidak menghitungkan, ia membiarkan perhatiannya itu menoleh ke belakang, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Mungkin dengan kondisi yang terjadi yang kita hadapi, banyak sekali orang yang ingin membelokkan iman kita. Namun mari, rencananya Tuhan inginkan tetap fokus kepada tujuan, yaitu kepada rohani, kepada Yesus itu sendiri. Mengikut Tuhan, melayani Tuhan tidak boleh setengah-setengah, saudara. Saatnya kita semua harus serius. Pembajak yang menoleh ke belakang ialah calon murid yang memikirkan sebagian masih melekat hidupnya pada hal-hal duniawi. Dan itu yang harus ditinggalkan. Dan mari kita lihat pada saat bangsa Israel di padang gurun masih ingat keadaan Mesir, maka Allah murka pada saat itu. Namun kita kembali, orang yang menjadi sukses ketika ia memiliki fokus yang benar, konsentrasi penuh pada pekerjaan yang dilakukannya dan apa yang sedang dia kerjakan. Dan tentang orang yang sampai garis finish adalah orang yang berlomba, harus terus menjadi anak Tuhan yang semangat sehingga kita akan mencapai garis finish dan meraih kemenangan. Jika seseorang memutuskan untuk mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, tak
susah dia memikirkan hal-hal yang seperti hal jasmani, gaji dan sebagainya, prestasi kerja dan sebagainya. Seandainya engkau kerja dan lain-lain, namun mari belajarlah. Sudahkah kita berpikir bahwa Tuhan itu sanggup memenuhi kebutuhan kita? Utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Sudah berapa lama engkau menjadi orang Kristen? Engkau menjadi pengikut Kristus? Sudah berapa lama kita terlibat dalam pelayanan? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun? Dan sudahkah Anda membayar harga yang Yesus tetapkan menjadi seorang pengikut Allah? Membayar harga berarti Anda siap berkorban untuk Tuhan, demi Tuhan. Jika ingin menjadi pengikut Kristus yang berkenan di hadapannya. Oleh sebab itu 3 poin perhatikan. Jangan cari jaminan jasmani. Utamakan Tuhan di atas segalanya yang penting dalam hidupmu, dan berikan perhatian penuh pada pekerjaan Tuhan untuk kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri. Engkau yang datang dengan pergumulan, Tuhan akan melihat engkau, memberikan engkau kemenangan. Datang dengan sakit penyakit, Tuhan berkuasa untuk menolong engkau. Pertolongan-Mu selalu ajaib, bahkan nyata setiap waktu dalam hidup kami, dan kemuliaan itu hanya bagi engkau. Kekuatan hidup di jiwa kami, katakan bersama, di jiwaku. Untuk
menyembah dengan syukur kepada Tuhan. Karena kami yang tidak berarti mendapatkan pengampunan-Mu, mendapatkan penebusan-Mu, kasih-Mu sudah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan pengiringan kami kepadamu bukan hanya untuk kepentingan pribadi kami, bukan hanya untuk keuntungan kami, namun kami mengiring Engkau, mengikut Engkau, karena anugerah-Mu sudah Kau nyatakan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami juga Tuhan. Seringkali banyak alasan kami sampaikan di hadapan-Mu. Ketika Engkau memanggil kami, maka kami menggunakan alasan untuk tidak mendengarkan. Ketika Engkau mempercayakan kami melayani, kami pun beralasan untuk tidak melayani Engkau. Ketika kami harus beribadah, kami pun tetap beralasan di hadapan-Mu. Dan bahkan ketika Kau memberkati dan ada kesempatan untuk memberi, kami pun beralasan untuk tidak memberi di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami. Biarlah pengiringan kami fokus kepada Engkau. Tujuan hidup kami adalah Engkau, sehingga sepanjang hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kiranya pengiringan kami semakin indah dan berkenan di hadapan-Mu. Firman yang sudah kami terima saat ini, biarlah itu kami tempatkan di tempat terbaik di hati kami, sehingga menjadi penuntun bagi kami di dalam melangkahkan kaki kami, dan kami tetap melangkahkan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih buat kemurahan-Mu hari ini. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Bapa, kami juga syukuri buat pertolongan-Mu sepanjang hidup kami. Kami juga syukuri berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami syukuri pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami di masa sulit ini Tuhan. Dan di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami menyisihkan sebagian berkat kami untuk kami persembahkan di hadapan-Mu. Kami mengambil 1/10-nya untuk kami kembalikan di hadapan-Mu. Dan biarlah kami belajar mempermuliakan Engkau dengan harta kami, dengan kepercayaan yang Kau berikan kepada kami, sehingga hidup kami bukan terikat kepada kebendaan kami, namun hidup kami terikat kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Buat Tuhan yang mengasihi kami, menyertai kami pulang, sehingga kami pulang dengan keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Dan bahkan kami pulang dengan berkat-berkat yang baru. Sampaikan kami ke rumah untuk bertemu dengan anggota keluarga kami, berbagi sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Dan akhirnya sidang yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, membuat kau berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini. Hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus.